Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan belajar menghidupkan LED dengan menggunakan program pada ID Arduino atau menyalakan LED dengan Arduino. Rangkaian dasar yang kita gunakan adalah seperti ini. Jadi ada LED, ada Arduino-nya, kemudian ada LED-nya satu, ada tahanan. Tahanan ini tidak dipasang sembarangan. Seperti yang lalu saya sudah buat video bagaimana menghitung R yang terhubung pada LED ini supaya LED-nya aman. Sebab kalau R-nya terlalu kecil atau tanpa R, LED ini bisa putus. Kenapa? Karena LED ini dia hanya memiliki tegangan drop 2 sampai 3 volt, biasanya 2 volt. Kemudian arus yang melewati LED ini atau ID-nya atau arus diodanya itu hanya sekitar 20 miliampere atau 0,02 ampere. Saya baca beberapa catatan yang harus kita ketahui. Saya lanjutkan saja. Sebelum melakukan percobaan dan program menyalakan LED Arduino, terlebih dahulu kita ketahui bahwa LED itu memiliki dua kaki yang terdiri atas kaki panjang dan kaki pendek. Kaki panjang adalah kaki positif atau disebut dengan anoda. Biasanya dihubungkan pada salah satu pin atau pin digital dari Arduino. Ya. Kemudian kaki pendek adalah kaki negatif atau biasa disebut dengan katoda. Biasanya dihubungkan langsung ke ground. Ya, contoh LED seperti ini. Jadi ini merupakan gambaran LED-nya atau bentuk fisik dari LED-nya. Kemudian ada kaki panjangnya yang ini, ya. Biasanya ini dihubungkan langsung ke Arduino-nya, ke pin Arduino yang kita gunakan. Terserah pin yang mana, nanti kita setting pinnya. Dan arus pada dioda ini ada sekitar 20 miliampere dan tegangannya hanya 2 volt. Sedangkan output dari Arduino-nya biasanya 5 volt. Sehingga tegangan 5 volt itu tidak bisa dibebankan langsung pada LED. Oleh karena itu kita hubungkan seri dengan tahanan. Jadi kita hitung tahanannya. Jadi pada saat melakukan percobaan, usahakan untuk tidak tertukar dalam pembuatan rangkaian Arduino. Pastikan juga teliti dan memahami jelas contoh program Arduino yang kita gunakan atau Arduino Uno. Kemudian LED juga kita perhatikan baik-baik. Kemudian untuk menyalakan LED dengan Arduino ini ada dua program, ini tanpa efek kedip atau berkedip. Kita perhatikan alat yang kita butuhkan adalah Arduino, ya. Kemudian ada breadboard, ada software Arduino ID-nya, kemudian ada LED sebagai lampu, kemudian kabel jumper. Khusus untuk LED ini bisa saja diganti dengan yang lain. Misalnya motor atau apa, hanya harus menggunakan listrik AC. Nah, kalau begitu berarti kita harus gunakan relay. Tapi pada kesempatan ini kita hanya menggunakan LED untuk menyalakan Arduino atau Arduino untuk menyalakan LED saja. Jadi ada bahan-bahannya ini, ada Arduino, ada breadboard, ada software Arduino-nya, kemudian ada LED dan ada kabel jumper. Cara kerjanya, kita lihat cara kerjanya. Yang pertama, kita hubungkan Arduino dengan komputer kita. Pastikan bahwa drivernya sudah
diinstal. Jadi drive-nya sudah diinstal dulu, baru kita bisa hubungkan Arduino kita ke komputer melalui konektor USB-nya. Jadi melalui ini. Jadi konektor USB-nya ini kita hubungkan ke laptop. Hanya saja sebelum menghubungkannya, sebelum bisa terkoneksi, kita harus install drivernya dulu. Pastikan drivernya sudah diinstal. Kemudian buat rangkaian sesuai dengan yang kita butuhkan. Contohnya ini. Ya, jadi dari kaki 4 atau dari pin 4, pin digital 4 ini kita hubungkan melalui tahanan tadi yang kita sudah hitung, ya. Kita hitung dulu tahanannya, lalu kita masukkan ke kaki anodanya. Sorry, ini yang panjang kakinya, yang ini bukan yang ini. Ke kaki anodanya. Kemudian kaki katodanya kita hubungkan langsung ke ground. Jadi sangat sederhana rangkaiannya. Walaupun belum tentu bisa menyala kalau programnya tidak sesuai. Jadi kaki katoda ini kita hubungkan ke ground. Kita lihat ke ground sumbernya seperti ini. Nah, rangkaiannya hanya seperti ini. Ya, setelah itu kita lihat program yang harus kita buat seperti apa. Ya, jadi ini ada sketsanya. Arduino-nya pada pin 4 kita hubungkan dengan kaki panjang atau anoda. Kemudian ground-nya kita hubungkan dengan kaki pendek. Seperti contoh di atas tadi. Jadi ini hanya diulangi saja supaya diperjelas. Kemudian setelah itu kita buka Arduino IDE kita. Kita klik pada desktop 2 kali pada icon seperti ini. Nah, ini tersedia di desktop kita kalau kita sudah menginstall IDE Arduino-nya. Pada video yang lalu saya sudah jelaskan itu. Kemudian langkah berikutnya, ya, kita atur semua port yang kita gunakan, yaitu port COM3 dan board Arduino yang kita miliki. Caranya bagaimana? Kita klik di tool Arduino-nya. Jadi di Arduino IDE itu ada toolnya. Ya, kita lihat ini. Ya, kita lihat ada toolnya. Ini Arduino IDE-nya. Ya, untuk mengatur port dan mengatur Arduino yang kita gunakan, kita tidak bisa menggunakan sembarangan. Kita harus atur ini baru bisa terkoneksi dengan baik. Yaitu kita klik di tool, kemudian board-nya, lalu kita teruskan ke Arduino board. Ya. Kemudian kita pilih Arduino-nya. Arduino apa? Jadi ini ada banyak sekali macam Arduino. Misalkan yang kita gunakan adalah Arduino Nano. Kita klik di sini. Itu yang pertama, yang mengatur Arduino board-nya. Kemudian kalau mengatur port-nya, berarti kita klik di tool, kemudian kita klik port, lalu kita klik COM3 untuk koneksi pada serial 3. Nah, itu 2 langkah itu sangat penting sehingga Arduino kita bisa terhubung atau terkoneksi dengan baik pada laptop kita. Setelah itu, kita ketik program. Ya, kita ketik program. Program dasarnya adalah seperti ini, jadi hanya ditulis sangat sederhana. Kenapa? Karena kita hanya menyalakan LED. Ya, sebelum void setup, pada video yang lalu saya sudah jelaskan struktur dasar IDE Arduino-nya, ada void setup dan void loop. Pada void setup, sebelum void setup kita buat semacam definisi. Di sini ada tulis int pin LED sama dengan 4. Artinya kita gunakan pin 4-nya sebagai pin LED. Ini variabel pin LED ini. Jadi pin LED ini karena kita gunakan LED, bisa saja pin yang lain, bisa saja nama variabel yang lain. Tapi jenis datanya integer. Seperti yang saya sudah sampaikan pada video yang lalu. Jadi ini sebagai definisi atau sebagai pengumuman
sebelum kita masuk pada void setup. Kemudian pada void setupnya, karena kita hanya ingin menyalakan LED saja pada pin 4 ini, kita tulis pin mode. Pin mode ini sama dengan fungsi untuk menghidupkan. Jadi pin mode ini bisa kita tulis 4 karena di sini sudah 4 sama dengan pin LED, atau bisa juga kita ganti 4 ini dengan pin LED lalu koma output. Jadi dia pin 4 ini atau pin LED ini sebagai output. Ya, jadi ini dibaca sekali oleh komputer, oleh program. Void setup ini hanya dibaca sekali. Kemudian pin mode 4, output dalam kurung ini harus diapit oleh satu kurung kurawal, itu wajib. Lalu diakhiri dengan titik koma. Itulah struktur penulisan pada C++ atau sama dengan pada IDE Arduino ini. Nah, setelah itu tutup kurung kerawalnya, lalu kita masuk ke void loop. Sama juga. Void loop ini hanya dibaca sekali, semua yang ada, void loop ini dibaca berulang kali. Kalau ini hanya dibaca sekali, kalau ini dibaca berulang kali, ya, dibaca berulang kali, dieksekusi berulang kali. Sama, ditulis juga dengan diapit oleh kurung kurawal, yaitu digital write. Digital write dalam kurung atau kurung biasa 4, high, artinya pin 4 atau pin LED bisa juga diganti dengan pin LED ini. Ya, kita minta supaya level tegangannya high. Level tegangan high itu 5 volt biasanya. Kalau level tegangan low berarti 0 volt. Ini bisa input, ya. Pin 4 ini bisa input, bisa output. Jadi tergantung program kita. Ini karena kita gunakan untuk LED pin 4-nya, maka output. Begitu juga untuk void loop-nya ini, digital write 4-nya ini kita gunakan high karena kita ingin menyalakan LED. Kalau LED itu tanpa kedip, hanya begini programnya. Sangat singkat. Jadi hanya 5 baris ini, ya. 5 baris ini. Kita lihat di dalam IDE Arduino-nya. Kita lihat program dalam IDE Arduino-nya seperti ini. Ya. Jadi pin LED sama dengan 4, ditutup titik koma, kemudian void setup, buka kurung kurawal, ini ada komentarnya, hanya sekali, kemudian di bawahnya pin mode, pin LED, output, kalau bisa juga pin LED ini diganti dengan 4, output bisa juga. Kenapa? Karena aplikasinya sudah tahu bahwa pin LED ini sama dengan 4, atau 4 ini sama dengan pin LED. Pin 4 ini sama dengan pin LED. Maksudnya begitu. Kemudian void loop-nya dibaca berulang kali. Digital write dalam kurung pin LED atau dalam kurung 4, high. Ditutup dengan titik koma. Hanya ini programnya. Nah, program ini selanjutnya kita simpan dulu, baru kita download ke dalam Arduino kita. Kita lihat selanjutnya. Ya, setelah itu keterangan-keterangannya seperti sudah dijelaskan tadi, saya hanya mengulang saja. Perintah atau fungsi dari void setup ini hanya dibaca sekali, kemudian perintah atau fungsi void loop-nya dibaca berulang kali. Pin mode-nya berfungsi untuk mengatur apakah pin 4 ini akan digunakan sebagai input atau ke output. Karena kita gunakan sebagai output, maka output tadinya. Kemudian digital write juga demikian, berfungsi untuk mengatur apakah pin 4 akan dibuat high atau low. Karena kita ingin menyalakan, maka high atau 5 volt. Ya. Kalau low berarti mematikan. Nah, selanjutnya, jika sudah kita upload programnya, cara menguploadnya yaitu dengan menekan ikon atau tombol ini. Jadi ada fasilitas yang ada di sini. Kita tinggal setelah programnya disimpan, lalu kita
tekan tombol ini atau kita klik pada upload ini, berarti kita mengupload programnya ke dalam modul Arduino kita. Ya, kita upload program ke dalam modul Arduino kita. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Apabila lampu LED menyala panjang atau menyala terus tanpa kedip, maka percobaan yang kita lakukan sudah berhasil. Ya, kalau menyala lampu secara berkedip, blink, tanda bahwa percobaan kita atau program kita belum berhasil karena kita tidak memprogramkan untuk LED kedip. Nah, LED-nya akan menyala harusnya. Tapi karena percobaan ini kita tidak menggunakan Arduino, ya nanti dalam praktek kita akan saksikan itu bahwa LED ini pasti akan menyala. Ya mungkin bisa saja LED-nya terbalik dalam pemasangan, tinggal kita cabut saja baru ganti dengan kaki seperti ini. Jadi seperti ini kalau ini anodanya berarti ini sudah betul, tapi kalau ini katodanya berarti kita tinggal balik saja. Ya. Nah, setelah itulah percobaan, maka lampunya akan menyala dan menyalanya terus, tidak kedip, sesuai dengan program kita. Itu untuk menyalakan LED tanpa kedip. Selanjutnya kita lanjut satu lagi, ya. Jadi menyalakan LED dengan Arduino disertai efek kedip atau blink. Rangkaiannya persis sama seperti ini. Ya, rangkaiannya sama, tidak ada perubahan pada rangkaian, hanya programnya yang berbeda. Ya, karena kita butuhkan LED-nya kedip, maka ada tambahan dari program. Kita lihat penjelasan dulu. Untuk menghidupkan LED dengan efek berkedip atau flip-flop, semua alat atau bahan, ya, model rangkaian Arduino, LED, cara kerjanya sama persis dengan percobaan sebelumnya. Jadi softwarenya, hardwarenya sama, hanya bedanya di software atau di codingnya saja. Ya, hanya saja perbedaannya pada coding atau sketch-nya. Dalam percobaan kali ini kita akan menggunakan sketch bawaan, bisa saja kita gunakan sketch bawaan yang sudah ada tersedia di dalam Arduino IDE-nya, yaitu pada sketch khusus untuk blink, untuk lampu kedip atau LED kedip. Caranya dengan klik file pada IDE Arduino-nya, kemudian file, kemudian klik example, kemudian klik basic, lalu klik blink. Ya. Maka programnya akan kita dibantu dengan program yang sudah jadi. Tapi juga bisa kita tulis saja karena tidak terlalu sulit, sangat gampang. Sudah ada program yang jadi juga di filenya, file example-nya. Atau kita tulis saja seperti biasa. Nah, kita tulis seperti biasa, kita lihat programnya, ya. Program dasarnya adalah ini. Untuk lampu berkedip, pin LED-nya sama, ya. Integer pin LED sama dengan 4 karena kita tidak menggantinya. Kemudian pin mode-nya juga sama, 4, output, dia sebagai output. Pin LED 4 ini atau pin 4 ini dari Arduino adalah sebagai output. Kemudian pada voice loop-nya digital write dalam kurung 4, high ini sama. Tambahannya hanyalah 3 baris ini, yaitu delay-nya 1 detik, ya. Ini bisa saja 1 detik ini kita ganti dengan setengah detik atau 500, ya, 500 diakhiri dengan titik koma. Kemudian digital write pin 4, low, artinya dimatikan dulu, lalu di delay selama 1 detik atau 500 mili detik. Ini 1000 detik, 1000 mili ini. Bisa saja setengah detik kita ganti ini supaya lebih cepat, karena ini 1 detik ini agak kelihatannya lama. Nah, programnya hanya ini. Jadi hanya tambahannya 3 baris ini untuk LED kedip dengan rangkaian yang sama. Nah, kita lihat program yang ditulis dalam IDE Arduino-nya. Seperti ini.
Jadi hanya ditambah 3 baris saja. Ya, kebetulan saya ganti 1000 jadi 500 supaya jangan terlalu lama. Kemudian ada penjelasannya. Ya. Digital write sama dengan yang tadi. Digital write-nya berfungsi untuk mengatur apakah pin 13. Ya, ini kebetulan pin 13 tapi pin 4 sebenarnya, bukan pin 13 ya. Pin 4 akan dibuat high, lampu menyala, atau low, lampu mati. Kemudian di delay atau ditunda fungsi delay-nya untuk memberikan waktu jeda nyala lampu 1 detik atau 1000 milisekund. Itu fungsi delay-nya. Kemudian ada beberapa catatan. Selain beberapa percobaan di atas ini, jadi 2 percobaan ini kita uji coba, kita buat programnya. Selain ini masih banyak percobaan-percobaan yang lain. Nanti kita akan coba pelajari lagi. Dan selain itu juga saya buat program untuk khusus simulasi. Saya tidak menggunakan ID Arduino, tapi saya menggunakan Tinkercad. Ya, nanti pada video yang lain nanti kita akan buat itu. Nah, LED-nya itu bisa kita ganti dengan macam-macam peralatan listrik. Hanya dibantu dengan fasilitas yang lain. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi sebagai penutup, ya, kira mudah-mudahan percobaan ini dapat membuat kita lebih paham dan kita terbiasa dengan menggunakan Arduino. Ya, semoga yang saya jelaskan ini bisa menjadi referensi kita dan bahan pembelajaran untuk teman-teman sekalian. Apabila ada yang dirasa kurang jelas atau ingin ditanyakan, tidak usah ragu-ragu, curahkan saja pertanyaan itu, tulis saja di dalam kolom komentar. Semoga dapat saya jawab dengan baik. Kemudian dapat juga seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa rangkaian yang saya sudah uji coba. Rangkaian yang tadi saya uji coba dengan menggunakan Tinkercad. Ya, jadi ada aplikasinya, sudah ada hardware-nya juga. Kita buat rangkaiannya seperti ini. Lalu programnya seperti ini. Jadi program seperti ini, rangkaian seperti ini, kemudian menyala. Setelah dilaksanakan, cara menjalankan atau mengeksekusinya itu dengan menekan simulasi di sini. Kemudian untuk menulis kodenya, kita klik di sini, lalu pilih teks, lalu kita tulis, kita yang tulis programnya ini. Nah, ini nanti penjelasannya akan saya buat pada video yang lain, karena untuk menggunakan aplikasi Tinkercad ini ya cukup lumayan karena sangat membantu. Di dalamnya sudah sekalian ada hardware sebagai virtual maupun software virtual. Jadi kita gunakan virtual, tidak buat hardware fisik seperti pada Arduino ID. Bisa juga lampu kedip programnya. Ya, ini sudah lampu kedip, ya. Bisa juga kita buat lampu kedip dengan teks berjalan, ya, bisa juga. Ada programnya, jadi lampunya sudah menyala. Ya, jadi misalkan seperti ini, kita tambahkan serial. Nanti pada penjelasannya saya akan jelaskan, lalu nanti di sini akan muncul tulisan itu dan seterusnya setelah dieksekusi. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar, sukses. Sekali lagi, tolong kalau ada pertanyaan langsung tanya, tulis saja di kolom komentar. Mudah-mudahan berguna buat kita semua.